Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Nazkia, dosen pengampu mata kuliah User Interface and Experience atau biasa disebut dengan UI UX. Di sini saya akan menjelaskan terkait detail mata kuliah UI UX yang terdiri dari deskripsi mata kuliah, metode pembelajaran, hingga penilaian kelas UI UX. Mata kuliah UI UX ini berbobot 3 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 2. Prodi memetakan beberapa CPL dan CPMK pada mata kuliah UI UX. Untuk capaian pembelajaran kelas UI UX ini, yaitu terdiri dari 3 poin, yaitu memiliki pengetahuan dalam merancang metode yang diimplementasikan dalam perangkat lunak berbasis komputer, kemudian mampu menganalisis kebutuhan pengguna dalam mengembangkan sistem informasi untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan pertimbangan yang bersifat ilmiah, dan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari CPMK tersebut, saya sebagai dosen UI UX menurunkan beberapa sub CPMK. Sub CPMK mata kuliah UI UX itu terdiri dari 9 poin, yang dari capaian dasarnya sampai dengan proses evaluasinya. Kemudian dari sub CPMK ini saya jadikan acuan untuk membuat materi perkuliahan kelas UI UX. Materi dari kelas UI UX ini yaitu terkait konteks histori dan aspek sosial HCI, UI UX fundamental, kemudian mahasiswa juga dikenalkan tahapan perancangan UI UX atau metodenya, kemudian bagaimana mengimplementasikan metode perancangan UI UX dari proses empathize, proses define, proses idea, proses prototyping, kemudian tes atau pengujian, sampai mahasiswa juga mengevaluasi kegiatan perancangan proyek UI UX yang mereka kerjakan. Bentuk perkuliahan kelas UI UX ini dilakukan secara online dan project based learning. Jadi mahasiswa belajar bagaimana merancang UI UX langsung dengan mengerjakan proyek terkait UI UX itu sendiri. Di STTNF sendiri, untuk sebagian besar kelasnya itu bentuknya kelas besar. Contohnya seperti kelas UI UX itu jumlah mahasiswanya kurang lebih ya 100 sampai dengan 120 mahasiswa. Jadi di proses pembelajarannya saya dibantu oleh beberapa asisten dosen agar kegiatan perkuliahan berjalan dengan kondusif. Kemudian untuk kelas UI UX ini sendiri saya buat dalam bentuk tahapan. Jadi setiap mahasiswa nanti akan diarahkan untuk mengerjakan proyek di setiap pekannya. Pada pekan ke-1, mahasiswa setelah pembelajaran penyampaian materi terkait pengenalan histori dan aspek HCI, nanti setiap mahasiswa akan diminta untuk membentuk kelompok. Nah, kemudian di pekan selanjutnya pada materi pengenalan tahapan pada materi terkait konsep UI UX fundamental, nanti setiap kelompok akan diminta untuk berdiskusi menentukan topik yang akan mereka angkat. Nah, untuk penentuan topik ini, saya mengarahkan mahasiswa untuk memperhatikan gitu kondisi lingkungan mereka dari mungkin lingkungan skup kecil dulu seperti keluarga, pertemanan, atau mungkin yang lebih luas seperti lingkungan RT atau lingkungan RW, atau mungkin juga mereka aktif di komunitas dan mereka diminta gitu ya memperhatikan apa sih masalah yang ada di lingkungan tersebut yang bisa disolusikan dalam bentuk aplikasi, karena ini proyek UI UX seperti itu. Nah, kemudian di pekan ketiga mahasiswa juga diperkenalkan terkait metode atau tahapan-tahapan dalam proses perancangan UI UX. Nah, pada kegiatan perkuliahan ini, metode yang saya terapkan adalah proses design thinking. Kemudian dari evaluasi pembelajaran semester sebelumnya, ketika saya mengarahkan mahasiswa gitu ya untuk membuat atau merancang perancangan UI UX sesuai metodenya, atau contohnya misalkan pakai user center design, design thinking atau double diamond, itu mereka malah bingung gitu dalam
proses pembuatannya. Ini tahapannya seperti apa ya, alurnya gimana, timelinenya apa, sekarang mereka harus seperti apa gitu. Jadi saya melakukan beberapa penerapan metode yang berbeda gitu ya. Jadi project ini dikerjakan setiap minggu sesuai dengan proses design thinking seperti itu ya. Jadi contohnya di pekan keempat ini sudah masuk proses empathize gitu. Jadi setelah pemahaman terkait empathize, nanti setiap kelompok itu akan berdiskusi menentukan siapa respondennya gitu ya. Kemudian tas skenario-nya, membuat tas skenario wawancaranya. Nanti tugas mandirinya mereka harus mengumpulkan data. Begitu juga di pekan-pekan selanjutnya. Kemudian kegiatan UI UX itu, perkuliahan UI UX ini ada proses evaluasinya, di mana proses evaluasinya ini dibagi menjadi 3 tahap. Pada tahap pertama, yaitu di pekan ke-6, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan progres pengerjaan proyek mereka. Untuk tahap evaluasi ini, yang dievaluasi adalah user research, empathy map, dan user persona. Jadi setiap kelompok presentasi, hasilnya seperti apa, nanti apa yang didiskusikan, feedbacknya seperti apa, nanti mereka setelahnya akan berdiskusi apa feedback yang mereka dapat. Kemudian di tahap kedua itu ada di pekan ke-10, bagian yang dievaluasi adalah rancangan UI-nya. Ya, mekanisme sama, setiap kelompok nanti akan presentasi, kemudian nanti kita diskusi, nanti feedbacknya apa, nanti mereka akan berdiskusi gitu ya, dan mengerjakan secara tugas mandiri, mereka memperbaiki hal-hal yang perlu disesuaikan. Kemudian di tahap ketiga, mahasiswa juga melakukan hal yang sama, yaitu evaluasi tahap pengujian. Jadi harapannya dengan mengembangkan proses pembelajaran seperti ini, mahasiswa bisa lebih memahami setiap tahapan dalam proses perancangan UI UX, dan mereka juga bisa mendapatkan evaluasi secara bertahap. Ya, jadi ketika nanti ada kendala, contohnya kendala pengerjaannya atau internal ya, komunikasi antar anggota itu sudah bisa dievaluasi dari awal gitu. Nah, kemudian pada tahap pada pertemuan ke-14 sebelum UAS itu nanti ada proses refleksi pembelajaran, kita mereview lagi kembali materi-materi yang sudah disampaikan, kemudian nanti mereka akan mengerjakan laporan akhir seperti itu. Nah, untuk unsur nilai mata kuliah UI UX ini dibagi menjadi 4 poin, yaitu tugas proyek, tugas kuis, UTS, dan UAS. Di mana UTS UAS ini menilai pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan UI UX. Untuk tugas proyek ini sendiri, bobot nilainya paling besar karena menilai semua cakupan pengerjaan proyek dari pekan ke-1 sampai pekan ke-14. Jadi cukup sekian penjelasan terkait mata kuliah UI UX. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan ke-14 ya. Jadi nanti teman-teman agendanya adalah pembuatan laporan akhir di pekan ke-14 ini. Tapi sebelum itu, saya mau review beberapa materi yang sudah kita pelajari. Jadi saya mau melihat ya, apakah pengetahuan teman-teman terkait UI UX ya di awal dan di akhir ini itu bertambah, dan bagaimana pendapat kalian ketika di awal pembelajaran dan di akhir ini pendapat kalian setelah mempelajari UI UX. Oke, next. Ya. Di awal kita belajar terkait pengantar HCI. Jadi HCI ini atau Human Computer Interaction, atau disebut ya, atau dikenal sebagai interaksi manusia komputer. Di sini teman-teman belajar, oh ternyata ketika kita mau membuat aplikasi, ketika kita mau membuat aplikasi mobile, aplikasi web, kita harus mempelajari ya bagaimana sih aplikasi kita nanti ya harus berinteraksi dengan komputer, dengan kita gitu ya. Jadi kita harus mempelajari. Jadi kalau dulu di perkembangan teknologi di awal ya, para pengembang mengembangkan aplikasi itu hanya berfokus ke tujuannya ya. Jadi yang penting ketika bikin aplikasi, aplikasinya berjalan, menyelesaikan masalah. Seiring berkembangnya zaman tidak hanya fokus ke situ ya, tapi dengan teman-teman belajar IMK, teman-teman belajar explore ya,
ternyata ketika teman-teman membuat aplikasi, ilmu yang dipelajari itu tidak hanya terkait ilmu komputer, tapi bidang keilmuan lain, ya, ergonomi, psikologi, dan keilmuan yang lain, ya. Kemudian next, teman-teman belajar bagaimana prinsip konsep dalam desain interaksi. Karena mau tidak mau kita harus belajar itu. Bagaimana konsepnya kita membuat aplikasi agar bisa berinteraksi dengan manusia, ya. Salah satunya teman-teman ada yang ingat di sini saya contohkan bagaimana mendesain interaksi yang sesuai dengan kebiasaan manusia. Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat icon apa? Kita pernah bahas di kelas? Tombol apa? Tombol power. Apa? Tombol apa? Tombol exit. Kita pernah bahas tentang tombol exit. Apa yang kita bahas? Tentang kebiasaan, ya. Kenapa tombol exit diletakkannya di atas, sebelah kanan atas? Ada yang masih ingat nggak? Kenapa? Kenapa? Ada yang mau jawab satu? Lebih mudah dijangkau, bener nggak? Oke. Ada lagi yang mau menjawab? Agar mudah dijangkau. Betul, salah satunya agar mudah dijangkau. Ada lagi yang mau menjawab? Kenapa? Gak apa-apa jawab. Karena kebiasaan manusia menggunakan tangan kanan. Karena kebiasaan menggunakan tangan kanan. Betul, mudah dijangkau menggunakan tangan kanan. Ada satu lagi. Satu lagi. Apa? Kalau misalkan ngulet kan kayak gini. Jadi biar sekalian gitu loh. Ya. Jadi kebiasaan manusia ketika lelah itu kan suka meregangkan tangan ke atas ya. Dan kita manusia biasanya menggunakan tangan kanan. Jadi agar mudah dijangkau menggunakan didesain di sebelah kanan atas gitu. Oh, masih ingat? Alhamdulillah. Next. Kita juga belajar terkait UI UX fundamental. Jadi di HCI itu tidak mendalam, teman-teman belajar bagaimana mendesain atau membuat suatu aplikasi yang bisa memenuhi pengalaman pengguna. Kalau di EMK intinya adalah teman-teman belajar, oh ini aplikasinya bisa digunakan oleh manusia untuk menyelesaikan masalah, ya, dengan teman-teman belajar multidisiplin ilmuwan lain, ya. Tapi ketika teman-teman belajar UI UX itu teman-teman belajar lebih dalam lagi, yaitu teman-teman membuat aplikasi yang sesuai pengalaman. Kalau kita berbicara terkait pengalaman, susah diukurnya nggak? Susah ya? Karena apa? Karena kita harus memahami perasaan si user, apa keinginan mereka, apa kebiasaan. Jadi risetnya jauh lebih lama dan lebih dalam, ya. Itu UI UX. Jadi gimana caranya kita bikin aplikasi yang membuat nyaman user, yang akan terus digunakan gitu ya. Itu di UI UX. Next. Kemudian kita belajar terkait tahapan UI UX, ya. Dengan kita belajar tahapan UI UX, kita paham, oh ternyata UI UX tidak hanya berfokus kepada desain, ya, tapi ada tahapan-tahapan lain, ya. Di awal teman-teman ada user research atau empathize dulu, ya. Dimana kita belajar metode. Sebenarnya dalam pengembangan UI UX metodenya banyak, ya. Kemarin yang saya up itu ada 2. Ada yang masih ingat metodenya? Yang saya up di materi, metodenya apa? Ada yang masih ingat nggak? Metode pengembangan UI UX-nya. Ada design thinking. Satu lagi ada? Oh, bukan. Ada satu lagi? Cluenya? Belah ketupat 2 apa? Double diamond, betul ya. Jadi itu metode atau tahapan atau cara-cara ketika teman-teman mau menyelesaikan suatu project UI UX. Buat apa sih? Buat acuan, ya. Agar ketika kita mengembangkan UI UX, mana poin-poin yang harus kita lakukan dan poin mana kita harus berfokus. Contohnya misalkan
Kalau di design thinking ada proses empathize. Oh, proses empathize berarti kita harus memahami pengguna. Oh, di situ kita harus menggali data sebanyak-banyaknya agar kita memahami user. Setelah itu apa? Proses define. Proses idea, proses design, proses testing, ya. Jadi kita paham, oh setelah ini kita harus ngapain? Setelah ini kita harus ngapain? Jadi tidak langsung, oh oke, kita dapat project pengembangan UI UX, bikin aplikasi. Terus tiba-tiba kita langsung bikin desainnya. Ya, dengan adanya metode itu membantu kita membuat perencanaan. Ya, tahapannya harus apa dulu, kapan deadline-nya, harus ke siapa, itu dengan metode. Next. Nah, kemudian ada user research, ya. Wawancara, teman-teman turun ke user, mencari tahu, ya, bagaimana mereka, seperti apa kelemahannya, ya, kemudian apa kendala mereka, ya. Kemudian dari data tersebut, teman-teman olah datanya, ya, teman-teman define dalam bentuk next Kak. User persona dan empathy map. Nah, ini kemarin dipresentasikan tahap 1 ya. Nah, saya mau dengar kelompok berapa ya? Tengah deh. Jangan nunduk. Ayo. Taruh. Kemarin pas tahap 1, teman-teman presentasi. Hasil dari tahap 1-nya, teman-teman ada revisi nggak? Ada revisi. Di user personanya kurang gambarin apa sih kebiasaan. Terus di empathy map-nya nggak nanyain tentang aplikasi yang kita buat. Revisinya di user persona. Oke, satu lagi. Ini siapa yang mau ngomong? Ini kelompok satu kelompok. Oh nih, tadi. Mana yang ngomong? Oke. Penilaian tahap 1 ya, alhamdulillah kita masih belum ada revisi. Paling revisinya itu paling dari kitanya sendiri sih revisinya, karena masih belum pemuasan gitu aja. Catatan tidak ada ya. Oke. Di tahap 1 teman-teman mempresentasikan proses user research-nya, kemudian mendefine dalam bentuk persona dan empathy map. Ada yang kelompoknya dapat revisi suruh nyari data tambahan? Nggak ada? Ada nggak? Nggak ada? Ini nggak ada, beneran nggak ada? Ada? Mana? Mana angkat tangan? Ini tadi. Oke. Datanya apa yang kurang? Data respondennya kurang. Sebelumnya kalian kulik datanya apa, terus minta revisi, tambahin sedikit. Oke, jadi itu kurang responden gitu Bu. Jumlah respondennya. Jumlahnya kan cuma 3, itu karena ini kan. Terus kita nambah lagi. Kita 5 nambahin. Berarti jadi dari 3 jadi 5 ya? Apa nambahnya 5? Oh, oke. Oke, jadi teman-teman, oke. Jadi di tahap 1 beberapa ada dapat revisi, ada penambahan data ya, karena memang proses define ini adalah proses dasar yang teman-teman harus matang. Jadi kalau kurang ya, nanti pas pengujian bingung. Ya, pas pengujian bingung. Di awal saya udah pernah jelaskan. Ketika teman-teman user research, terus teman-teman define, pastikan bahwa mereka membutuhkan solusi sebuah aplikasi. Kalau tidak dalam bentuk aplikasi, berarti harus dirubah sasarannya. Ada nggak yang seperti itu? Pas pengujian bingung karena respondennya mungkin tidak terbiasa dengan teknologi. Ada nggak? Ada. Berarti
prosesnya ada yang harus dievaluasi, ya enggak? Karena seharusnya teman-teman berarti di awal itu harus merubah respondennya. Itu harusnya sudah ditemukan nih di proses define. Ya, karena kita tugasnya UI UX, jadi mau tidak mau teman-teman harus mencari responden yang tepat. Makanya di awal saya ingatkan bahwa teman-teman ketika proses mendefine pastikan bahwa mereka memang membutuhkannya aplikasi, bukan hanya butuh. Ya, bukan hanya butuh dari segi permasalahannya, tapi merekanya juga, usernya. Ketika nanti diuji, teman-teman memastikan bahwa usernya memang bisa menggunakan aplikasinya, gitu. Next. Ya, kemudian ada user flow. Teman-teman di sini membuat bagaimana alur dari bisnis proses aplikasi yang teman-teman akan rancang. Ya, ini penting juga ya, karena untuk mempermudah nanti ketika teman-teman mendesain. Jadi enggak istilahnya ketika teman-teman mendesain tuh enggak yang ngawang-ngawang gitu ya. Oh, ini dari login kemana, ini dari login kemana. Enggak, tapi karena teman-teman sudah digambarkan dulu bagaimana alur dan bisnis prosesnya, itu akan lebih memudahkan ketika mendesain ya. Kemudian next ada desain ya. Teman-teman kemarin praktikum ya dengan Kakak Asdos. Aman praktikumnya? Aman, kan udah jadi Bu gitu ya. Oke. Praktikum itu hanya penunjang. Eksplorasinya teman-teman mau tidak mau harus dilakukan secara mandiri ya. Karena apa? Karena kebutuhan setiap permasalahan itu kan pasti kebutuhan desainnya berbeda-beda. Ya enggak? Jadi teman-teman mau tidak mau harus explore sesuai dengan kebutuhan desainnya. Ya. Ada yang kesulitan desainnya? Aman ya? Saya yakin kalau tidak ada praktikumnya terus kita minta minggu depan ada desainnya harus jadi, pasti juga jadi. Ya enggak? Karena teknologinya sekarang medianya banyak, ya enggak? Gitu. Next, ada AI. Oke. Kemudian yang terakhir itu tahapan ada pengujian. Nah, pengujian ya tadi yang belum selesai kayaknya ada ya, kelompok yang belum selesai pengujian. Siapa tadi? Tadi angkat tangan, pengujian yang belum selesai. Kenapa belum selesai? Kan sebelumnya kita koordinasi dulu kan sama kadernya, terus kita bilang tanggal hari ini gimana gitu kan sama hari kemarin. Terus mereka bilang gini, kalau misalnya di weekday itu takut nanti sibuk, soalnya mereka bukan cuman posyandunya doang diurus, kan mereka juga kayak misalnya sih kayak kunjungan gitu loh. Nah terus akhirnya dia minta weekday kan. Nah terus kemarin sebenarnya bisa, cuma kita pada sibuk itu sama yang lainnya, jadi kita putusin hari tanggal 21 bisa. Oke, jadi belum ketemu waktu yang tepat dengan respondennya. Ada lagi? Tadi ada. Ini dulu. Belum selesai semuanya Bu, karena sekolah yang kita kunjungi waktu itu udah pada libur dan kita solusinya online, atau aku juga sempat nanya ke Kak Ujay, katanya bisa ke sekolah lain dengan kayak misalnya kalau kita tadinya mau wawancarai kelas 11, berarti nanti kita ke sekolah lain juga misalnya kelas 11 gitu. Jadi sekarang kita mau abis ini mau mau pengujian. Oke. Kalau udah sekolah ya pokoknya balapannya sama liburan. Oke, terakhir. Tadi yang belum. Kenapa? Kan kita ada user sama admin ya Bu. Kalau misalnya untuk user kita udah selesai, udah hampir semua. Nah tapi yang bagian admin ini karena kita kerja sama bank sampah, jadi kita harus bikin kayak perjanjian dulu Bu. Jadi agak susah, jadi mepet waktunya. Jadi insya Allah baru minggu depan baru bisa. Oke. Ya, masih ada beberapa kelompok yang belum selesai pengujiannya. Ya memang itu ya, ketika kita mengerjakan project yang usernya itu punya kegiatan yang banyak, yaitu kita harus mempersiapkan dari awal. Apalagi teman-teman projectnya ini kan bukan project sesuatu hal yang pasti akan digunakan oleh user ya.
Jadi ya mau tidak mau memang ya menunggu gitu ya. Tapi kalau misalkan Bu sudah batasnya banget tapi pengujiannya belum bisa gimana? Nanti boleh didiskusikan dengan saya atau dengan Kakak Asdos gitu ya. Biar dicarikan solusi bersama-sama. Seperti itu ya. Jadi ini apa yang kita pelajari di UI UX ya. Semoga itu bisa menambah pengetahuan kalian ya terhadap UI UX ya, bahwa teman-teman peran kalian sebagai lulusan SI itu adalah harus kuat di bagian analisis ya. Jadi kalau yang memang mau fokusnya ke pengembangan, mau ngoding atau segala macam itu boleh, terserah. Tapi ya karena kalian lulusannya dari S1 Sistem Informasi, kalian harus kuat di bagian analisis. Bagaimana menganalisis kebutuhan pengguna, bagaimana menganalisis kebutuhan apa yang ada di lingkungan kita, itu harus bisa ya. Nah, saya mau 2 orang. Kalau nggak ada yang maju ya berarti saya yang nunjuk. Boleh saya minta pendapat kalian bagaimana pengetahuan kalian ya di awal sebelum ikut kelas UI UX dan sekarang, apakah ada perbedaan pemahaman atau tidak? Ada nggak? Oke. Enak ya kalau ada yang langsung nunjuk. Kayaknya tidak perlu nunjuk. Oke, jadi sebenarnya dari awal tuh mikirnya UI UX tuh cuma desain doang. Ternyata lebih dari itu kan, ada harus analisis dulu, terus wawancara, bla bla bla. Jadi awalnya tuh mikirnya cuman desain doang, pure desain. Ternyata tuh lebih ke critical thinking-nya, udah. Itu aja. Lagi satu lagi yang belakang. Oke. Pertanyaannya apa tadi? Oh, pendapatnya ya. Ya jadi sama kayak Abil tadi. Jadi kan karena saya dulu itu jurusan multimedia ya. Jadi kirain emang cuma desain doang, ternyata itu harus mikirin juga gitu. Setelah kemarin kan udah wawancara, udah uji coba juga kan aplikasinya ya. Nah, ternyata apa yang kita lihat dan apa yang user lihat itu beda. Menurut kita itu ngerti, tapi user itu belum tentu ngerti. Sama kayak waktu kemarin itu uji coba, ternyata masih banyak user yang kurang paham sama aplikasinya, sama hasil desainnya, tapi ternyata kita yang buat tuh udah ngerti gitu. Jadi emang harus benar-benar mikirin apa yang dibutuhkan oleh orang. Jangan mikirin tentang apa yang buat desainnya aja gitu. Oke, terima kasih. Oke, saya harap semuanya bisa memahami ya bahwa UI UX ini adalah satu proses awal ya ketika teman-teman belajar bagaimana mengidentifikasi kebutuhan suatu lembaga, suatu organisasi atau masyarakat. Ya, jadi nanti teman-teman semester selanjutnya itu juga akan belajar lagi. Ada rekayasa perangkat lunak, ada manajemen proyek. Nah, kalau kalian sudah paham dari UI UX-nya, insya Allah ke depannya teman-teman tinggal mendalami lagi apa yang kalian pelajari. Ya, oke. Saya rasa dari saya cukup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.